Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat kita di malam ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, yang menyertai kehidupan kami hingga malam hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, bersabdalah ya Bapa. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024 Senin 30 Desember 2024 dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kawan sekerja Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut penelitian, jumlah sel saraf pada otak kita mencapai 100 miliar sel neuron pada otak manusia. Namun jumlah sebanyak ini tidak akan dapat bermanfaat atau berfungsi jika mereka tidak bisa saling berhubung satu dengan yang lain. Namun untungnya sel-sel saraf ini bisa saling terhubung satu dengan yang lain dalam suatu proses yang disebut dengan sinapsis. Tidak ada sel saraf yang hidup sendiri. Tanpa kemampuan menghubungkan diri dan membuat jejaringan ini, sel saraf pada otak tidak ada gunanya bagi manusia. Adanya hubungan antara sel saraf sehingga sel saraf dalam tubuh manusia dapat berfungsi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan firman Tuhan di malam hari ini. Banyaknya kelompok kekristenan yang ada di kota Korintus menetapkan identitas yang membedakan satu dengan yang lain. Golongan Paulus, golongan Apolos, dan berbagai golongan lainnya. Tapi di satu sisi, banyak golongan yang memperlihatkan pertumbuhan iman Kristen yang dinamis, tidak kaku dan tidak monoton, beragam, warna-warni, dan semuanya mengucap syukur atas perkembangan kekristenan yang plural ini. Tapi lihat di sisi lain, keragaman ini tidak membuat mereka semakin dewasa dalam hidup berjemaat dan beribadah kepada Yesus. Mereka justru menunjukkan perbedaan di antara satu dengan yang lain, yang memampukan mengancam iman percaya sehingga tidak bersikap ramah terhadap perbedaan yang ada di tengah-tengah. Padahal ketika perbedaan itu dikelola dengan baik, maka akan menjadi satu sumber pertumbuhan iman yang baik pula. Untuk itulah Rasul Paulus mengingatkan kembali keberadaan dirinya sebagai rekan kawan sekerja Allah. Mereka bukan lawan sekerja, melainkan kawan sekerja Allah. Kawan sekerja yang dipakai oleh Rasul Paulus memampukan untuk menjadi satu sinergi atau sinergis. Dalam kata lain, bahwa adanya jejaringan jalinan interaksi atas kerjasama yang kuat dalam berbagai pihak yang terlibat. Demikian juga dengan kehidupan kita. Manusia dikaruniakan beraneka ragam berkat, talenta, yang tentunya talenta-talenta itu dipakai oleh manusia untuk menjadi rekan sekerja Allah. Kita adalah rekan sekerja Allah, kawan sekerja Allah. Bagaimana kita mewujudkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan sebagai kawan sekerja Allah adalah melakukan yang seturut dengan firman-Nya. Menciptakan kerjasama, menjalin kesatuan di antara satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan. Karena itu, lakukanlah tugas dan panggilan kita sebagai kawan rekan sekerja Allah, mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini melalui keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, dan hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah kawan sekerja Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk bagaimana mewujudkan keluarga Allah, kerajaan Allah di tengah muka bumi ini seturut dengan kehendak-Mu.
ampuni dosa kami. Hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.